Ya itu istilahnya ya orang bilang the never ending fuel. Iya, benar. Nah kalau itu sudah jalan Mas, wah itu sudahlah nanti batu bara semua itu akan terkikis sendiri. Sekarang tahun ini tuh ada estimasi sekitar 820.000 ton molase diekspor ke Filipina. Diekspor. Iya. Padahal itu kalau dijadikan bioetanol 820 itu kira-kira jadinya sekitar 200 juta liter. Kita nggak bentukan tuh sama kebutuhan pangan ya. Enggak. Nah, kenapa? Kan kenapanya itu begini. Kita itu impor gasolin kita itu masih besar, Mas. Halo, Sobat Bisnis. Kembali lagi bersama saya Kavi di Factory Hub. Bersama saya telah ada Pak Agus Pramono dari Dewan Energi Nasional. Factory Hub kali ini kita akan membahas soal transisi energi, khususnya terkait target-target pemerintah dan kebijakan energi nasional ke depan. Apalagi saat ini secara global ada perhelatan yang besar di Azerbaijan soal rencana aksi dari negara-negara di dunia terkait emisi karbon. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menuju nol emisi pada 2060. Selain itu, pemerintah juga telah menyusun strategi untuk menurunkan emisi. Ya, kalau tidak salah ada target di tahun 2030 terkait NDC, di mana ada peningkatan target dari sebelumnya sekitar 29% BAU menjadi 32% BAU. Lantas bagaimana konsekuensinya terhadap penguatan industri di dalam negeri serta strategi pemerintahan ke depan? Karena di dalam draft kebijakan energi nasional kita tahu di sana ada peningkatan target soal energi baru dan energi terbarukan yang dianggap dapat membantu Indonesia melalui masa transisi energi ke depan. Kita akan membahas bersama Pak Agus apa sih perspektif dari Dewan Energi Nasional terkait kebijakan transisi energi secara global dan bagaimana langkah Indonesia ke depan. Pak, yang kita tahu Pak, hari ini negara-negara di dunia bertemu di Azerbaijan, di Baku ya, membahas itu kelanjutan dari COP di Glasgow, estafet dari kesepakatan Paris Agreement ya Pak ya. Itu semuanya masih membicarakan bagaimana negara-negara di dunia ini mengurangi emisi karbon. Yang kayaknya nggak turun-turun Pak, ya kan? Nah, salah satunya konsekuensinya kan Indonesia juga hadir di sana ya Pak ya. Dan kita punya rencana aksi juga sebenarnya ya. Ada komitmen NZE di 2060 dan dalam waktu jangka pendek lah ya, sampai di 2030 kita juga punya target NDC Pak ya. Nah, namun tren secara global nih ya sebagaimana tuan rumah Azerbaijan melalui presidennya ya, Presiden Aliyev juga kan mengecam juga ya kebijakan-kebijakan dari negara barat terkait komitmennya untuk mengurangi emisi karbon. Lantas Sekjen PBB juga mengetengahkan problem pendanaan iklim. Nah, Indonesia sendiri punya problemnya sendiri, Pak. Bagaimana kita mengurangi emisi karbon sesuai target. Nah, kalau dari perspektif Dewan Energi Nasional, sejauh ini seperti apa, Pak? Proses transisinya Indonesia di tengah situasi global seperti ini. Baik, terima kasih. Jadi, kalau masalah penurunan emisi ya untuk seluruh negara-negara, saya pikir semuanya akan menuju ke sana. Hanya saja mungkin program transisinya berbeda-beda, tergantung daripada kemampuan suatu negara tersebut. Sehingga nanti kalau kita lihat secara umum, misalnya ya kayak
beberapa negara itu yang mencanangkan net zero emission itu pada tahun 2040. Ada 2040. Ada yang 245. Ada yang 2035 juga, Pak. Nah, Indonesia sendiri itu selambat-lambatnya 2060, Iya. karena di sana disebutkan or sooner atau lebih cepat. Atau lebih cepat. Ya, betul. jadi ini saya katakan suatu program, dan ini oleh pemerintah kita yang sekarang, oleh Pak Presiden ya, beliau sudah mengendorse bahwa Indonesia harus tahan di bidang pangan dan di bidang energi. Dua ini nih. Dua ini kan memang kalau nanti kita bicara lebih lanjut tentang biofuel, ini biofuel itu akan menjadi sangat bermanfaat. Jadi benefitnya semakin meningkat apabila ini memang dipadukan antara food and energy. Energi dan pangan ya sebenarnya. Nah, kembali ke masalah transisi. Betul, jadi kita ada peningkatan target NDC menjadi Enhanced National Determined Contribution. Yang tadinya 29 ke 32% itu atas usaha sendiri, dan tadinya 40 menjadi 42 itu apabila ada dukungan internasional. Itu memang betul, itu target jangka pendek pemerintah kita. Betul. Terus kemudian target berikutnya apa? Supaya di tahun 2043 ini kita harus lepas dari middle income trap. Ya. Supaya apa? Supaya pada tahun 2045 itu kita bisa menjadi negara maju. Betul. Dan kalau saya membaca program pemerintah ya, dari 2029 ini kita harus meningkatkan GDP. Ya, 2,6 triliun ya. 2.600 triliun setiap tahun. Setelah itu nanti diharapkan pada tahun 2045 itu GDP kita itu sudah 30 triliun ya. 30 ribu triliun di tahun, dan itu menjadi rank number 5 untuk dunia. Udah keluar dari jebakan pendapatan ya, betul. menengah. Terus kemudian itu yang program menengahnya, program berikutnya yaitu kalau ini tercapai insya Allah 2060 itu tidak begitu sulit untuk dicapai. Iya. Karena ini sudah diawali dengan suatu fondasi ya. 2030 tercapai, fondasinya semakin kuat. 2045 tercapai, semakin kuat. Nah, dengan adanya kenaikan GDP ini kan berarti apa? Berarti kan income per kapitanya juga naik. Yep. Income per kapitanya naik berarti apa? Daya beli tinggi juga. Kan begitu. Nah, tadi GDP naik karena apa? Banyak masyarakat yang memang mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Ya. Semua bisa bekerja, penganggurannya kan di Pak Prabowo juga diturunkan kan begitu. Nah, ini saya katakan komitmen pemerintah dalam hal ini untuk masalah untuk menuju NZ ini luar biasa. Ya, ini saya pikir juga tentunya kalau saya lihat dengan negara lain kita juga tidak kalah kok dalam hal itu gitu. Betul. Kita komitmen kita luar biasa. Saya kira begitu, Mas. Dan ini tugas berat Pak sebenarnya, Pak. Tugas berat. Ini betul. Jadi tugas berat yang semua lembaga kementerian ya, khususnya yang ini membuat peraturan, memang harus apa istilahnya responsif ya dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh presiden kita gitu. Ini Pak, kita bahas dulu situasinya ini secara global. Kalau sepenangkapan kita kan Pak, ya kalau problem iklim, problem pemanasan global itu sangat nyata kita rasakan ya betul, Pak. Betul. Ada anomali iklim, petani tidak lagi bisa memanfaatkan pengetahuan soal musim sebagaimana biasa, ya kan? Iya. Ada bencana di mana-mana, itu real dan nyata. Betul. Cuma yang jadi soal pertanyaannya adalah untuk persoalan umat manusia di bumi ini kan problem bumi kita ya Pak ya. Iya. Setiap negara sepertinya memiliki kepentingan masing-masing juga. Betul. Ya kan? Ibaratnya gini, kita
pemanasan global, kenapa kita menuntut negara-negara maju untuk berkontribusi lebih besar? Karena mereka lah yang lebih banyak mengeksploitasi kan sebenarnya kan. Uh, Hasil tambang dari zaman revolusi industri mereka sudah gunakan itu gitu. Nah sekarang momen kita mau menggunakan, tapi ternyata trennya sudah berbeda. Kita bicara soal lingkungan kan. Nah ibaratnya seberapa besar negara-negara berkembang, apalagi seperti Indonesia, melalui masa transisi energi ini dengan tidak mengorbankan kepentingan nasionalnya atau kepentingan tadi ya kita ada target soal pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak. Nah ini kan ada dua kutub yang harus diserasikan gitu kan. Diselaraskan. Iya. Jadi betul Mas. Di dalam program transisi energi nasional. Ya. Jadi pada sekarang ini, saat ini ya, ini kita kan basisnya fosil energi, Ya. fossil fuel ya. Nah ini kita akan bawa pada tahun 2060 paling lambat, bahwa nanti di sana itu basisnya sudah tidak fossil fuel lagi, tapi sudah mengarah ke arah green energy atau clean energy. Nah, nanti di dalam clean energy itu nanti di sana harus ada yaitu masalah availability, affordability, accessibility sama sustainability. Dan itu tidak hanya di situ aja, nanti juga harus ada kemandirian energi. Dan setelah itu harus ada apa? Sustainable climate. Jadi iklim yang sustain. Artinya sustain itu ya supaya ini tidak naik lagi di atas 1,5 derajat kan begitu ya. Jadi itulah program yang nanti akan dijalankan pemerintah supaya apa? Kan kita tidak serta-merta ini fossil fuel harus dihentikan, gitu kan gitu. Nah itu lapangan pekerjaan yang hilang akan berapa banyak, kan begitu. Itu kan mempengaruhi sektor-sektor industri yang berkaitan dengan masalah tadi lapangan pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ini harus dilakukan smooth. Jadi contoh sekarang kayak misalnya Pertamina, PLN. Mereka akan melakukan program coal pitch down untuk beberapa ini kan bagus. Jadi dia diturunkan sambil EBT masuk. Nah, terus nanti turunkan lagi EBT masuk lagi. Jadi ini mungkin diturunkan sampai nanti kemudian passing out. Tapi ini EBT ini sudah menggantikan. Nah, setiap EBT ini kan juga nanti perlu orang, perlu karyawan, ada perlu create pekerjaan. Betul, create pekerjaan. Jadi ini sustain juga gitu. Jadi penurunan fosilnya jalan, sustainable untuk lapangan pekerjaannya ada. Ada. Oh, jadi mengkreasi juga pekerjaan baru ya. Itu harus dilakukan seperti itu. Tapi kalau enggak ya hilang pekerjaan. Dengan pentahapan juga tuh ya. Betul. Tidak tiba-tiba gitu ya, Pak ya. Nah, sebenarnya kan ada target jangka pendek ya kalau kita bilang Pak ya, 2030 tadi ya. 2030 di situ ya. Nah, dengan target seperti itu, dengan tantangannya Indonesia nih Pak, seperti ini, bisa jadi kan kalau kita lihat lagi apa yang udah ada, kita punya juga ya, ada RPP soal KEN ya, menggantikan kebijakan energi nasional 79/2014 ya Pak ya. 79/2014. Nah, itu kan memang dipetakan Pak. Betul. Penetrasi EBT berapa, terus ada biofuel juga berapa gitu ya, dan segala macam ya. Nah, untuk eksekusinya sampai di 2030 atau memang perspektifnya di 2030 ini sepenting apa sih Pak untuk kita sebenarnya melanjutkan mengejar target yang lainnya nih? Karena ini loh ujian pertamanya sebenarnya 2030 ini Pak. Betul. Jadi begini Mas, 2030 ya, itu kan memang kita ada target di sana. Kalau ini berhasil, itu portofolio Mas. Kepercayaan orang luar semakin gede. Sehingga nanti apa? Ini Indonesia benar menjalankan transisinya. Wah kalau gitu, kita bantu dong. Kita bisa invest di sana, bisa melakukan mendanai beberapa proyek energi di sana dan sebagainya. Ini satu portofolio. Terus yang kedua ini kita juga membuktikan bahwa kalau ini semua jalan, artinya apa?
semua instrumen insentif dan sebagainya ini jalan. Jalan ya. Peraturan pemerintahnya inline. Ya, menteri atau lembaga semuanya inline. Sehingga ini bisa tercapai. Yep. Kalau di jajaran kementerian dan lembaga ini tidak saling support ya. Mohon maaf supaya tidak ada ego sektoral. Ini pasti jalan. Sektoral ya. Betul. Ini pasti jalan. Ini karena kita punya sumber dayanya, Mas. Sumber daya alamnya ada. Sumber daya manusianya ada. Marketnya ada, kesempatannya ada. Apalagi gitu loh. Yeah. Jadi kalau menurut saya tadi itu. Jadi portofolio itu nanti satu membuktikan bahwa kita memang serius di situ dan kita bisa menjalankan karena peraturannya ini sudah inline dengan rencana itu. Sehingga nanti semakin banyak orang percaya, oh kalau begitu saya ingin invest dong di Indonesia karena ini memang berhasil gitu loh. Lah itu. Udah diketok Pak? Atau kapan sih Pak bakal diketok itu Pak RPPKN yang baru Pak? Harapannya sebenarnya kan gini ya, ini kan kita sudah selesai dengan DPR ya, sudah beres. Nah waktu itu kan terus kita ajukan lagi untuk ditandani Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hanya saja kan sebelum ditandani Pak Jokowi ini kan mesti sirkuler dulu nih di kementerian, ya kan? Di kementerian. Nah belum sampai sirkulernya selesai kan terus kemudian ya kemarin ya ada pergantian ada ini dan artinya kan begini ya ada ini masalah masalah ini kan bukan karena itu harus mendapatkan persetujuan DPR itu kan artinya peraturan pemerintah yang luar biasa loh. Nggak ada peraturan pemerintah yang harus ada persetujuan DPR loh. Harus itu. Ya. Iya, hanya satu-satunya itu. Iya. Nah, itulah makanya kemarin mungkin ya ini perlu ini ya sudah karena menterinya enggak ini kan kalau misalnya saya nggak tahu ya yang saya dengar tuh untuk perusahaan strategis menteri itu tidak boleh tanda tangan ya dalam waktu sekian bulan sebelum dia kan gitu ya betul ada masa ininya ya vakum ya makanya itu sekarang ya semoga aja ini segera selesai kalau ini segera selesai bisa cepat tuh jalan ya karena sebenarnya begini RPPKN itu sendiri sudah diadop oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menyusun rencana umum RUKN rencana umum ketenagalistrikan nasional. Nah itu nanti itu yang akan diacu oleh RUPTL. Sebenarnya ini tinggal pengesahan aja. Tinggal pengesahan, tapi kalau secara itu Dirjen Gatrik ini sudah merubah RUKN sesuai dengan KEN. Gitu. Nah menariknya Pak, kalau dari KEN yang baru ini kan yang mungkin targetnya sebelum pergantian tahun kali Pak ya di harapannya begitu, begitu Mas. Menariknya ini kan sebenarnya ada banyak jalan sebenarnya buat Indonesia sebenarnya Pak ya. Ada ya tadi ya di sisi energi hulunya ada penggunaan geotermal, ada sampai ada hidrogen, nuklir dan segala macamnya sampai biofuel. Nah sebenarnya dengan tren yang disebut ramah lingkungan dan emisi karbon Pak, saya spesifik aja lah bicara biofuel misal. Kita mengembangkan ini kan karena ada sumber dayanya di kita Pak ya. Betul. Sawit dan mungkin nanti bakal dieksekusi juga etanol ya Pak ya. Sudah ada ini. Sebenarnya narasi soal biofuel ini menjadi kontraproduktif atau dalam kamusnya haram nggak sih Pak? Sama wacana atau narasi besar soal pengurangan emisi karbon. Karena kan kerap kali diserang ya Pak ya soal biofuel ini masih mengeluarkan emisi kok segala macam. Padahal kalau untuk Indonesia bagi kita ini realistis banget loh gitu kan. Iya Mas, jadi begini ya kalau kita melihat makanya kalau di ininya Pak Purnomo Yuskianto itu ada dia menerbitkan 2 buku politik energi sama ekonomi energi energi ya. Nah jadi energi ini juga bisa dipolitisasi tergantung dari kepentingannya dari mana ya tapi terlepas daripada itu semua bahwa sekarang semua masyarakat di dunia ini ingin mendapatkan lingkungan yang baik. Ya, yang lebih baik. Ya. Yang lebih baik untuk kehidupan generasi selanjutnya. Future life yang lebih baik, kan begitu. Nah, makanya Mas, kalau kita
ingat waktu Pak Profesor Iwan Jaya di Ya, Pak UI, Iwan. ya. Dia satu slide, tapi Satu itu memberikan insight bagaimana pentingnya kita mendekarbonisasi emisi yang ada saat ini, kan gitu ya. Jadi betul saya katakan, memang biodiesel, bioetanol, bioaftur itu tidak mengeluarkan emisi, mengeluarkan. Tetapi itu jauh lebih rendah daripada emisi misalnya gasolin, kan gitu ya. Misalnya solar atau diesel, minyak diesel atau bioaftur, kan begitu ya. Jadi yang namanya bio ini memang mempunyai atau menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah daripada kalau kita tidak menggunakan bio. Oke. Dan ini ideal untuk transisi, Pak, ya sebenarnya. Nah, jadi begini, kalau kita bicara transisi, kan saat ini itu yang dipandang berat di Indonesia itu adalah kan emisi kalau di bidang energi. Khususnya PLTU. PLTU, betul, Pak. Nah, sekarang PLTU ini ditransisi supaya apa? Dengan gas alam. Ya, gas. Ya, dengan gas alam. Jadi mana-mana pembangkit yang masih menggunakan fossil fuel dengan emisi tinggi ditransisi dengan gas alam dulu. Gas alam, terus sambil ini dikembangkan, ya, energi baru terbarukan. Misalnya nanti 2032 diharapkan nuklir power plant yang pertama itu beroperasi. Nah, sebelum itu nanti harus ada CCS, CCUS. Ya, CCUS. Ya, jadi oke, ini tinggi, ya udah di combine dengan CCS, CCUS supaya apa? CO2-nya ya masuk lagi. Betul, terus nuklir. Nah, setelah nuklir nanti diharapkan juga secepatnya hidrogen. Iya. Jadi nanti hidrogen itu harapannya sebagai game changersnya untuk transisi energi. Iya. Lompatannya di situ tuh, tunggunya. Iya, karena dari hidrogen itu, kalau kita bicara hidrogen dari air, ya, masuk ke electrolyzer, dipisah, diceraikan ini antara hidrogen dengan O2, kan begitu ya? Iya, betul. Nah, hidrogennya diambil, masukkan ke fuel cell, setelah itu di situ dikawinkan lagi, ya. Mereka berdua supaya menjadi satu kesatuan air lagi, mengeluarkan panas-panasnya ini yang dipakai untuk menjernit. Betul. Terus nanti dipisah lagi, jadi terus begitu aja. Potensial banget itu hidrogennya. Ya, itu istilahnya ya orang bilang the never ending fuel. Iya, benar. Nah, kalau itu sudah jalan, Mas, wah itu sudahlah, nanti batu bara semua itu akan terkikis sendiri. Dan itu cuma kalau di RPP kan disebutnya sebagai cadangan saja ya, Pak. Apa? Batu bara. Iya, batu bara ya. Nah, kembali lagi Mas ke RPP Can. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya RPP Can itu kalau saya melihatnya, minimum requirement-nya itu seperti itu. Minimumnya justru itu kan? Iya, kalau bisa kita lebih bagus kenapa enggak gitu loh. Jadi itu minimum yang harus kita capai. Kalau bisa lebih bagus kan bagus gitu loh. Upayanya harusnya melampaui itu. Iya, tapi kalau nggak bisa dicapai ya sudah. Kan gitu ya. Nah, harapan kita kan udah minimumnya seperti ini, tapi kalau bisa ayo kita ahead gitu loh. Tapi ya harus tercapai sih Pak. Kalau enggak ya sayonara itu NGT 2060 itu. Betul. Itu yang tadi saya sampaikan. Semua ini akan berjalan untuk menopang program apabila kan tadi itu ya. Semua kementerian, semua lembaga saling support satu sama sinkron, saling melengkapi. Iya. Nah, ini menarik Pak. Tadi Pak Agus menyinggung soal hidrogen, ada nuklir dan segala macam ya. Kalau kita melihat perspektifnya Pak ya, lebih banyak kan ini sebenarnya kalau secara globalnya kita lihat selain di sektor pembangkit atau power plant, terus di sektor transportasi Pak sebenarnya yang sangat menjadi sasaran ya. Iya, betul. Karena menjadi 3 besar penyumbang emisi karbon kan Pak ya. Betul, setuju. Terutama transportasi darat. Iya. Oke. Nah, secara global wacana utamanya adalah mobil listrik, EV, electric vehicle dan segala macamnya. Sedangkan di sisi lain juga di pasar-pasar utamanya ya mobil listrik itu membutuhkan modal dan anggaran yang nggak kecil juga Pak. Karena harus ada
insentif dan disinsentif. Nah, untuk konteks Indonesia sendiri kalau kita lihat, sektor otomotif menjadi salah satu penyumbang devisa juga dan kontribusi terhadap PDB manufaktur agak lumayan besar. Dengan tantangan yang ada kalau memang prosesnya adalah transisi energi, hal paling memungkinkan Pak dari perspektif rencana yang disusun sama Dewan Energi Nasional, bagaimana industri otomotif atau sektor transportasi ini bisa melewati masa-masa ini secara mulus gitu Pak. Kalau tadi kan kita bilang ada tantangan di sisi lain tuh soal ekonomi juga, kita harus bertahan dan harus menciptakan job creation yang baru gitu kan. Ini perspektifnya seperti apa Pak dari itu? Baik, jadi begini Mas. Betul, industri emisi energi dari energi ini besar, Mas. Oke. Kira-kira 54%. 54% ya. 46-nya dari sektor industri. Industri. Ya. Sama mungkin rumah tangga dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana untuk menjalankan program transisi energi ini khususnya di sektor transportasi? Ini harus dijalankan dengan istilahnya multi pathway, Mas. Oke. Jadi apa yang ada dijalankan selama kita mempunyai sumber dayanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kan begitu. Jadi contoh ini di Brasil kan mereka udah nyaman dengan yang namanya bioetanol. Iya, dia dari tahun 70-an Betul. bicara itu kan. Kemudian baru tadi pagi saya baca, pemerintah Jepang mendeklar mereka akan menggunakan bioetanol ya E10 pada tahun 2030. Oh, kita targetnya E5 Pak ya? Masih E5. Iya. Dan itu peraturan akan diselesaikan selambatnya pertengahan 2025. Tadi pagi baru saya baca. Nah, di Jepang? Di Jepang, itu pemerintah Jepang. Artinya apa? Artinya setiap negara itu akan melakukan transisinya. Diversifikasinya. Iya, itu dengan cara mereka sendiri-sendiri. Karena apa? Nah, salah satunya apa? Supaya kehidupan ekonomi sosial mereka itu tidak terganggu. Masih tetap jalan. Masih tetap jalan. Nah, makanya kalau di Indonesia ini ya sudah monggo. Ini ada biofuel, ini ada EV, ini ada hybrid. Kemudian ada hybrid plug-in, ya. ada IV, ada hidrogen. Kita semua punya sumbernya kok, sumber daya alamnya, sumber energinya. Jalankan aja semuanya. Karena toh itu nurunin nggak ketimbang betul yang konvensional sebagaimana biasanya kan. Iya, jadi mau biofuel silakan. Loh, karena kalau biofuel Mas, kita ini luar biasa. Di mana di negara dunia sudah 35% untuk biodiesel. Biodiesel nggak ada. Nggak ada. Sebentar lagi insya Allah B40. Nah, setelah B40, tapi kan selalu orang bilang kalau yang itu nanti food and energy. Betul. Pertentangannya kayak gitu iya, katanya. Padahal untuk B35 itu kan kira-kira juga cuma 10 juta ton. Iya, cuma 10 juta dari total produksi 50 sampai 51. Terus kemudian untuk minyak goreng dan lain-lain untuk keperluan domestik paling juga 10 juta. 20 jutanya sisanya berapa? 30 juta kemana? Iya, tetap ekspor. Ya kan, sehingga itu terus bagaimana itu bisa food and energy. Terus yang kedua, kalau kita ngomong biodiesel dulu ya. Itu nanti setelah B40, itu kalau bisa ya jangan FAME lagi. Iya. Kan sekarang kan FAME. Ya. Nah, nanti B40 itu FAME plus 5. 5-nya itu HVO. Plus 10, 10-nya HVO. Plus 15, 15-nya HVO. Nah, HVO ini dari mana sumbernya? Iya. Kan begitu. Satu, pengolahan kelapa sawit itu Mas, itu mesti menghasilkan WIS yang namanya POME, palm oil meal effluent. Terus ada lagi kelapa sawit dari tandan, cangkangnya itu bukan dari cangkang, tapi dari buah yang buah tandan segar. Itu kan ada yang buah rusak, ada yang buah apir. Itu kan tidak masuk diproses di CPO meal. Ya. Nah, itu mereka press lagi, itu nanti dijadikan POME. Oke. Nah, di sisi yang lain, kita juga punya used cooking oil. Jelantah. Yang lain lagi, kita punya alga. Nah, nanti harapannya ke depan ini, FAME 40%, tapi yang lain ini dinaikkan dengan HVO. Nah, HVO itu nanti selain bisa menambah kapasitasnya biodiesel, dia juga bisa menambah kapasitasnya
produksi Produksi. bioaftur. Bioaftur. Dan itu sudah ada teknologinya. Iya, itu kita ngelihat dari, wah ini Indonesia kalau bisa berkembang semua, oke nih. Nah, terus kalau tadi apa Bioetanol ya Pak? bioetanol. Jadi bioetanol ini luar biasa Mas. Dulu tahun 2016 kan sudah ada peraturan menteri. Yap. Peraturan menteri berapa? So, SDM. uh, Itu kan sekarang ini mesti baurannya udah 20% nih bioetanol. harusnya ya. Tapi kan 1% aja belum kan gitu lah. Kenapa sebabnya? Kan gitu ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia itu ada 13 pabrik bioetanol. Bioetanol ya, fuel grade-nya yang lebih sedikit. Itu produksinya 365 sampai 370 juta liter per tahun. Berarti sehari kan 1 juta liter. Nah, waktu itu kan memang sudah ada program bioetanol. Bioetanol. Tapi kan program ini nggak jalan-jalan. Nggak jalan. Sehingga pabrik ini sebagian besar ada yang kemudian menghentikan usahanya, Mas. Iya, berkali aja udah ya kan. Iya, daripada nggak ada yang beli. Nah, akhirnya ada hanya beberapa pabrik yang menyanggupi untuk memproduksi bioetanol fuel grade. Fuel grade. Itu ada 3 atau 5 perusahaan kemarin. Totalnya itu 60 juta liter per tahun. Per tahun. Jadi 5.000 liter per hari ya kalau 5 juta. Pokoknya 60 juta liter per tahun kan gitu. Nah, kenapa ini kok nggak jalan? Padahal, nah setelah kita ini di sisi yang lain dengan tidak jalan kan production molase terus jalan ini Mas. Sehingga sekarang tahun ini tuh ada estimasi sekitar 820.000 ton molase diekspor ke Filipina. Diekspor. Iya. Padahal itu kalau dijadikan bioetanol 820 itu kira-kira jadinya sekitar 200 juta liter. Kita ekspor justru ke situ. Nah, kenapa nggak molase padahal ya? Iya. Kita nggak benturan tuh sama kebutuhan pangan ya. Iya. Nah, kenapa? Kan kenapanya itu begini. Jadi kan permintaan bioetanol ini ya sekarang kan baru mulai. Iya, beberapa negara juga punya kebutuhan besar tuh. Betul. Itu ya. Ternyata setelah saya coba-coba, kenapa? Ternyata bioetanol itu kena cukai, Mas. Iya, karena dianggap sebagai apa nanti ya mirip kayak alkohol apa ya, kayak gitu ya. Supaya itu nanti tidak pengendalian ya. Iya, minuman. Ini yang menjadi kendala. Dan saat ini kita juga dorong supaya apa? Supaya kalau bisa cukai itu dilepaskan. Untuk yang ini untuk ya. Fuel grade. Nah, tetapi ini dulu bisa. Ini dulu pernah dilakukan oleh Pertamina, kan gitu ya. Pertamina udah. Nah, kemudian kan Pertamina ini merubah bisnis bisnis kimia. Jadi bahwa Pertamina itu sekarang sudah tidak menjadi, jadi dia sebagai holding saja. Holding ya. Yang menjalankan anak perusahaannya. Nah, untuk distribusi fuel ini termasuk impor fuel ini adalah Pertamina Patraniaga. Nah, semua tangki-tangki Pertamina, tangki-tangki bahan bakar tadi yang tadinya punya ini diserahkan semua ke Patraniaga. Nah, disitulah begitu Patraniaga ini akan melakukan blending. Nah, ini ditanyakan izin usaha industrinya untuk setiap ini tank terminal. Iya. Nah, padahal tank terminal ini dulunya milik Pertamina. Semuanya sudah ini diserahkan. Jadi misalnya dari Mas Kavi ke saya serahkan, Pak operasikan. Loh, ini saya mesti ngurus ini padahal waktu Mas Kavi enggak gitu loh. Itu hanya karena Pertamina ini holding, sekarang Patraniaga ini bukan holding atau ada Pertamina persoalan teknis itu ya. Iya lah. Ini sudah kita bahas, intinya Pertamina Patraniaga itu sudah melakukan atau berupaya untuk mencari IUI. Hanya saja ternyata untuk yang di Surabaya dan di Jakarta itu satu lokasi itu memerlukan waktu 8 sampai 12 bulan. Nah, ini kalau 140 kan bagaimana? Kita pernah sampaikan, ya karena kan Denny hanya menyampaikan aja ini loh masalah ini. Nggak punya tools ini Pak. Ya. Kita sampaikan bagaimana ini. Tapi dari Bea Cukai juga ya udah ikutin itu aja. Nah, karena itu yang mengharuskan ada itu dari Kementerian Perindustrian. Iya. Nah,
Kementerian Perindustrian saya tanya, oh itu bisa Pak itu kalau dijadikan proyek strategis nasional. Oh, harus masuk PSN. Jadi ya ini kan terus muter aja gitu ya. Tapi insya Allah ini nanti kita akan segera adakan rapat terbatas untuk masalah itu. Ya semoga saja nanti ada Jalan keluarnya ya, ya, terobosannya ya, ya, shortcutnya apa ya, ya. supaya ada keputusan yang lebih baik. Supaya apa? Karena kan kalau saya begini Mas, ini program pemerintah ini udah jalan nih, bioetanol ini. Nah mestinya kan peraturan-peraturan di bawahnya ini mengikuti kan betul. gitu ya. Nah tapi ya nggak tahu di balik itu ada apa. Karena satu hal yang menjadi kunci kalau saya, kenapa saya mendorong betul bioetanol, selain tadi penurunan emisi 2, kita itu impor gasolin kita itu masih besar Mas. Karena ya kalau otomotif aja 80%-nya itu pakai gasolin, diesel cuma berapa persen kan? Jadi kita itu impor gasolin itu 58% loh. Iya. Dari kebutuhan nasional 58%. 58%. Itu nilainya kira-kira totalnya itu kira-kira kalau sehari rata-rata per hari kita tuh memakai 90 juta liter, 98 juta liter. Tiap hari itu. Tiap hari ya. Ini 58%-nya impor. Tiap hari kita ngimpor, buang dolar. Betul. Nah, artinya apa? Kalau ini bisa segera bioetanol ini jalan, entah sehari 1,5 juta, syukur-syukur 1 juta. Dari E5 dulu lah tuh ya. Iya, ini kan meningkatkan devisa. Ini ada perputaran sirkular 1,5 juta liter tadi untuk industri bioetanol, karyawan, petani tebu. Oh, petaninya juga masuk ya? Iya, kan itu terus. Nanti meningkat, ada kesejahteraan lagi terus kan gitu. Maka tadi saya bilang industri bioetanol ini food and energy bareng. Iya. Oke. Nah, ini Pak. Ini terakhir nih Pak ya. Oke. Sebenarnya kemungkinan besar ke depan kebijakan ini bisa kita eksekusi atau enggak Pak? Dalam artian gini. Karena kan tadi kita udah ngobrol Pak ya. Pak Prabowo mencanangkan prioritas soal energi dan pangan. Itu satu. Ya, salah satunya. Ya kan? Yang kedua, Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, juga mengingatkan bahwa kita sudah harus mengurangi dan menyetop ya soal impor tadi, gasolin. Karena itu juga banyak banget full subsidi, tapi itu untuk barang impor kan, intinya kan kayak gitu. Kira-kira dengan kemauan yang seperti itu dari Kepala Negara, bagaimana proyeksi ke depan soal kebijakan biofuel, khususnya misalnya kayak bioetanol tadi, yang ternyata punya problem lebih berat ketimbang biodiesel sebenarnya kan? Oh ya. Gimana Pak? Kalau kami optimis ya Mas ya, karena ini dukungan langsung dari Kepala Negara ya. Dan Kepala Negara kan kemarin mencanangkan program itu tidak hanya di mass media. Iya. Para menteri kemarin dikumpulkan di Magelang itu kan mungkin juga ada brief seperti itu ya. 1 ini, 2 ini, pangan, energi kan itu salah satu. Menurut saya itu yang di brief gitu. Sehingga tidak ada kata tidak untuk kita mesti menjalankan. Kenapa? Sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada, pasarnya ada. Nah, ada satu hal lagi, bioaftur. Bioaftur ya, benar Pak. Bioaftur itu kita sudah produksi ya. Masa Singapura yang Iya, produksi tahun 2021 sudah dipakai uji terbang oleh CN235. Tahun 2003 uji terbang lagi. Commercial flight Jakarta Solo Garuda. Setelah itu nggak dipakai. Nah, ini kami mengusulkan kapasitas sekitar 9 kilo barrel per hari di Pertamina itu dengan sistem co-processing. Nah, ini supaya itu jalan dulu dipakai dengan sistem klasterisasi. Oh, yang dekat Pertamina, dekat dengan Cilacap itu di Cilacap. Yang dekat Cilacap mana sih? Oh, bandara Kulon Progo, ya kan? Solo, Semarang, udah dipakai di 3 bandara itu. Ini kan sebagai bentuk juga portofolio. Wah, Indonesia. Nah, kita ini malah Singapura yang tidak mempunyai sumber daya alam, SAF 1% 2026 ini kan. Dan dia mau jadi hub-nya bioaftur gitu kan. Betul. Nah, makanya itu ya. Jadi POME, kemudian USCO, ini tata perdagangannya harus segera disesuaikan dengan rencana ini biofuel. Supaya tadi kita bisa produksi HVO, Mas. Sebenarnya itu Pak ya. Iya. Ya simpelnya ke depan nih target dari Den ya tadi ya soal RPPKN harapannya dipercepat,
pertemuan teknis tadi menyelesaikan persoalan Pertamina dan Patra Niaga, ya, dan menegaskan kembali komitmen kepala negara soal energi dan pangan. Ya, itu istilahnya ya orang bilang the never ending fuel. Iya, benar. Nah, kalau itu sudah jalan, Mas, wah itu sudahlah, nanti batu bara semua itu akan terkikis sendiri. Sekarang tahun ini tuh ada estimasi sekitar 820.000 ton molase diekspor ke Filipina. Diekspor. Iya. Padahal itu kalau dijadikan bioetanol 820 itu kira-kira jadinya sekitar 200 juta liter. Kita nggak benturan tuh sama kebutuhan pangan ya. Iya. Nah, kenapa? Kan kenapanya itu begini. Kita itu impor impor gasolin kita itu masih besar, Mas. Karena ya kalau otomotif aja 80%-nya itu pakai gasolin. Diesel cuma berapa persen kan? Jadi kita itu impor gasolin itu 58% loh. Iya. Dari kebutuhan nasional 58%. 58%. Itu nilainya kira-kira totalnya itu kira-kira kalau sehari rata-rata per hari kita tuh memakainya 90 juta liter, 98 juta liter. Tiap hari itu. Tiap hari, ya. Ini 58%-nya impor. Tiap hari kita ngimpor, buang dolar. Betul. Nah, artinya apa? Kalau ini bisa segera bioetanol ini jalan, entah sehari 0,5 juta, syukur-syukur 1 juta. Dari E5 dulu lah tuh ya. Iya, ini kan meningkatkan devisa. Ini ada perputaran sirkular 0,5 juta liter tadi untuk industri bioetanol, karyawan, petani tebu. Oh, petaninya juga masuk ya? Iya, kan itu terus nanti meningkat, ada kesejahteraan lagi terus kan gitu. Maka tadi saya bilang industri bioetanol ini food and energy bareng. Iya. Oke. Nah, ini Pak, ini terakhir nih Pak ya. Oke. Sebenarnya kemungkinan besar ke depan kebijakan ini bisa kita eksekusi atau enggak Pak? Dalam artian gini, karena kan tadi kita udah ngobrol Pak ya, Pak Prabowo mencanangkan prioritas soal energi dan pangan, itu satu. Ya, salah satunya. Ya kan? Yang kedua, Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, juga mengingatkan bahwa kita sudah harus mengurangi dan menyetop ya soal impor tadi, gasolin. Karena itu juga banyak banget full subsidi, tapi itu untuk barang impor kan, kan kayak gitu. Kira-kira dengan kemauan yang seperti itu dari kepala negara, bagaimana proyeksi ke depan soal kebijakan biofuel, khususnya misalnya kayak bioetanol tadi, yang ternyata punya problem lebih berat ketimbang biodiesel sebenarnya kan? Oh ya. Gimana Pak? Kalau kami optimis ya Mas ya, karena ini dukungan langsung dari kepala negara ya. Dan kepala negara kan kemarin mencanangkan program itu tidak hanya di mass media. Iya. Para menteri kemarin dikumpulkan di Magelang itu kan mungkin juga ada brief seperti itu ya. 1 ini, 2 ini, pangan, energi kan itu salah satu. Menurut saya itu yang di brief gitu. Sehingga tidak ada kata tidak untuk kita mesti menjalankan. Kenapa? Sumber daya alamnya ada. Sumber daya manusianya ada, pasarnya ada. Nah, ada satu hal lagi, bioaftur. Bioaftur ya, benar Pak. Bioaftur itu kita sudah produksi ya. Masa Singapura yang mahal. Iya, produksi tahun 2021 sudah dipakai uji terbang oleh CN235. Tahun 2003 uji terbang lagi commercial flight Jakarta Solo Garuda. Setelah itu nggak dipakai. Nah, ini kami mengusulkan kapasitas sekitar 9 kilo barrel per hari di Pertamina itu dengan sistem co-processing. Nah, ini supaya itu jalan dulu dipakai dengan sistem klasterisasi. Oh, yang dekat Pertamina, dekat dengan Cilacap itu di Cilacap. Yang dekat Cilacap mana sih? Oh, Bandara Kulon Progo, ya kan? Solo, Semarang, udah dipakai di 3 bandara itu. Ini kan sebagai bentuk juga portofolio. Wah, Indonesia. Nah, kita ini malah Singapura yang kita mempunyai sumber daya alam, SAF 1% 2026 ini kan. Dan dia mau jadi hub-nya bioaftur gitu kan. Betul. Nah, makanya itu ya tadi ya. Jadi POME, kemudian Yusko, ini tata perdagangannya harus segera disesuaikan dengan rencana ini biofuel. Supaya tadi kita bisa produksi HVO, Mas. Sebenarnya itu Pak ya. Iya. Ya simpelnya ke depan nih target dari Den ya tadi ya soal RPPKN, harapannya dipercepat,
pertemuan teknis tadi menyelesaikan persoalan Pertamina dan Patra Niaga, ya, dan menegaskan kembali komitmen kepala negara soal energi dan pangan. Ya. Makasih Pak Agus. Sama-sama Mas, terima kasih juga. Semoga berkah ya Mas ya. Makasih Pak. Demikian perbincangan kita bersama Pak Agus Pramono dari Dewan Energi Nasional. Sampai jumpa di Factory Hub selanjutnya.